Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih sudah menyempatkan diri mengikuti kelas edukasi online yang diselenggarakan Gentle Goose dalam rangka ulang tahunnya yang ke-10. Dengan saya, Andrew, sebagai moderator sore ini. Tema sore ini sangat sesuai dengan kondisi pandemik sekarang, yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulanan ya, di mana kita semua, orang tua, guru harus lebih sering bersama anak-anak di rumah. Kita akan membahas bagaimana membantu mendidik anak dari rumah, terutama anak usia dini dan usia SD. Tema kita hari ini adalah membangun kecerdasan anak dari rumah untuk anak usia dini dan SD dengan pembicara Ibu Diana Baktiar. Beliau saat ini adalah kepala sekolah di Jakarta, di Raffles House Preschool dan Little Ants Preschool. Beliau lulusan dari sarjana komputer dan magister pendidikan. Beliau juga seorang teacher trainer. Beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum kita mulai. Suara para peserta seminar di-mute atau dimatikan untuk kelancaran acara ini. Untuk pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui menu chat dan akan dijawab setelah penjelasannya selesai. Baik, saya akan langsung mempersilakan Ibu Diana untuk memulai kelas edukasi online ini. Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang hari ini ikut di acara kelas edukasi online. Walaupun sore-sore ini semoga nggak ngantuk ya. Biasanya kita duduk, minum kopi. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Sedikit cerita, saya adalah seorang guru. Saya akan katakan bahwa saya seorang guru. Saya masih belajar. Sebagai orang tua, saya yakin Anda juga setuju bahwa kita semua adalah pembelajar. Jadi nggak ada yang dibilang bahwa belajarnya stop. Maka dari itu hari ini kita kumpul sama-sama karena kita mau belajar, mau mengerti dan berdiskusi sama-sama. Semoga sesi sore ini nggak bikin ngantuk, tapi bikin kita jadi lebih aware dan lebih melek tentang pendidikan anak. Saya juga adalah ibu dari 2 orang anak. Saat ini anak-anak saya di SD kelas 5 naik kelas 6 dan 2 naik ke kelas 3. Sama seperti ibu-ibu dan guru-guru yang ada di sini, saya rasa Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga punya perasaan, pertanyaan yang kira-kira sama. Apalagi saat ini sedang terjadi pandemi dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Belakangan ini banyak banget yang tag, chat, atau diskusi dengan saya mengenai pendidikan anak di saat PJJ ini. Mau ke arahnya mau kayak gimana ya? Kira-kira bisa nggak ini anak-anak nanti ikut PJJ? Banyak sekali. Selama ini kita nggak pernah turun handle ngurus anak, atau mungkin benar-benar ngajarin anak. Terus pas PJJ ini lama dari bulan Maret, mungkin ya ada yang mungkin dari Februari, ada yang dari Maret, sampai sekarang kita harus mendidik anak-anak tiba-tiba. Dan tiba-tiba kita kaget. Kita kaget dan mungkin kita shock saat itu, penuh dengan emosi, kekhawatiran. Mungkin juga ada beberapa orang tua atau guru di sini yang merasa bahwa, wah kok kayak gini anak saya? Kok begini? Nah makanya kita duduk di sini bersama-sama membahas. COVID-19 ini apa sih pengaruhnya? Kira-kira gimana nih anak-anak nih? Apakah mereka benar-benar bisa berkembang selama mereka di rumah? Apakah benar-benar saat ini anak-anak ini bisa kita didik di rumah? Banyak sekali kekhawatiran orang tua yang saya temui. Tapi saya mau sedikit bahas mengenai beberapa hal, terutama dari soal riset ya. Jadi impact-nya COVID-19 atau coronavirus ini di dunia sangat berpengaruh karena saat ini ada jumlahnya ada 1 miliar ya siswa di seluruh dunia terdampak oleh COVID-19. Dan ini terjadi bukan hanya di
satu negara atau beberapa negara, tapi ini terjadi di global, 144 negara. Semua kena dampak dalam bidang industri pendidikan. Jadi COVID-19 ini bukan hanya masalah sosial ekonomi atau mungkin hal-hal yang lain, tetapi juga memiliki dampak yang besar pada edukasi, terutama di pendidikan. Ini adalah masalah global, masalah yang terjadi bukan hanya kepada Bapak dan Ibu, tetapi juga semua orang tua murid dan semua guru dan pendidik yang ada di seluruh dunia. Mereka semua punya kekhawatiran yang sama. Nah, apa sih sebenarnya dampak COVID-19 ini? Kira-kira kayak gimana nih? Coba kita lihat bareng-bareng. Jadi, kalau kita lihat dari research saat ini, banyak penelitian-penelitian sedang melihat COVID-19 itu seperti apa dampaknya. Saat ini kita punya 370 juta anak di dunia, anak-anak sekolah ya, saya katakan anak juga remaja, ini saya kutip dari yang saya dapatkan, mereka tidak dapat pergi ke sekolah karena pandemi, school closure, tutup sekolahnya. Jadi mereka harus di rumah, belajar dari rumah. Dan karena mereka belajar dari rumah adalah namanya metode baru, yang tiba-tiba kita dapatkan ke kemarin. Di bulan Maret, di bulan April, tiba-tiba kita dikenalkan dengan sebuah nama baru, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Atau ada juga yang pakai istilah online learning. Mau nggak mau, PJJ ini sekarang memegang peranan penting sekali di dunia pendidikan. Yang menarik sekali, yang mau saya paparkan adalah masalah pembelajaran akibat pandemi ini, COVID-19, berpotensi tinggi untuk anak-anak TK, terutama anak-anak usia dini, saya katakan. Gitu ya. Di sini mereka katakan si kindergarten, early childhood, gitu ya. Kenapa mereka dibilang akan mengalami kemunduran? Kemampuan literasinya tuh akan sebanyak 67%. Nah, terutama ini apa sih yang menyebabkannya ya? Anak-anak usia dini ini mereka masih butuh arahan, masih butuh pendampingan. Selama ini mereka ketemu, punya intent, punya attachment, tapi saat ini mereka tidak punya mendapatkan itu. Jadi apa yang terjadi adalah anak-anak TK akan memiliki dampak yang terbesar. 67% mengalami kemunduran secara literasi. Dan ini sudah ada risetnya. Risetnya ini dilakukan oleh Tiffany Hogan. Dia sudah melakukan ini kepada seluruh globally selama 3 bulan terakhir sejak pandemi terjadi dari bulan Desember 2019 dan di sum up dihasilkan di bulan April. Dan nggak cuma itu aja, UNESCO juga mengatakan hal yang sama. Dampak-dampaknya ini terhadap dunia dan terhadap anak-anak banyak sekali. Nggak cuma hal-hal yang anak-anak nggak bisa dapat pelajaran dan pendidikan yang biasanya mereka dapatkan. Mereka juga nggak bisa dapat yang namanya sosialisasi. Dan masih banyak masalah-masalah lain yang terjadi akibat pandemi ini. Solusinya memang cuma satu. Apalagi Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, sudah berkeputusan bahwa mereka yang di zona merah belum boleh sekolah. Yang di zona hijau pun, kalaupun sekolah, anak-anak usia dini, SD, TK, mereka harus menunggu beberapa bulan karena mereka ada di urutan paling belakang. Dan mereka harus menunggu juga beberapa protokol sampai yang terakhir, persetujuan orang tua murid. Apakah orang tua muridnya setuju jika sekolah dibuka dan anak-anak masuk kembali? Jadi solusi yang paling tepat saat ini memang hanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi ini PJJ sebenarnya penting nih peranannya. Dia pegang peranan penting untuk anak-anak dan untuk orang tua, untuk membimbing anak-anak supaya mereka bisa belajar. Banyak juga orang tua di sini yang mengatakan bahwa, aduh, tapi PJJ ini kan harusnya kan pembelajaran jarak jauh. Berarti kan harusnya kontrol masih di orang tua, masih di guru. Kok kontrolnya ada di saya? Saya kan sebagai orang tua sudah bayar uang sekolah. Ya sudah dong, harusnya guru yang memegang peranan. Carut-marut ini terus, putaran dan lingkarannya terus ada. Saya rasa kalau kita adalah orang tua yang penuh dengan logika dan peduli sama anak-anak, kita akan berhenti memikirkan hal-hal seperti ini yang negatif, yang tidak pernah ada hasilnya, tapi mulai sekarang kita memikirkan, oke, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena banyak sekali orang tua murid yang mengatakan, sulit deh ikutin PJJ, materinya tuh nggak nyambung anak saya. Internet susah, komputer juga cuma punya satu dan dipakai orang tua kerja, nggak ada printer. Banyak sekali dari orang tua yang mengutarakan kesulitan-kesulitan untuk PJJ ini.
Ada juga yang bilang selama PJJ anak-anak kayaknya nggak ada kemajuan, malah kemunduran. Banyak anak-anak yang udah lupa pelajarannya. Atau ada juga yang curhat, anaknya nggak mau sama sekali ikut pelajaran online di PJJ, dia lebih suka main aja di rumah. Ada juga yang bilang materi pelajarannya nggak cukup untuk anak saya. Cuma disuruh kerjain di buku soal, di buku tematik, halaman ini dan halaman ini. Anak saya nggak bisa dan tidak suka mengerjakannya. Ada juga yang cerita kalau anaknya sulit banget fokus kalau belajar di rumah. Jadi ini masalah-masalah dari orang tua murid selama PJJ ini. Nah, di sini pun timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, terus mau sampai kapan kita berada di lingkaran pertanyaan 5 ini? Muncullah beberapa awareness dari orang tua murid bahwa tapi ini saatnya kita benar-benar mengambil peran di rumah sebagai orang tua murid, atau jika Anda adalah seorang guru hari ini, mungkin Anda bisa mendengarkan ini dari perspektif seorang guru, sehingga saat menciptakan materi, Anda bisa menciptakan materi yang lebih meaningful, rich juga untuk anak-anak, dan orang tua murid dapat panduan yang jelas. Karena banyak sekali dari mereka yang mengatakan, memang bisa anak-anak dikembangkan kecerdasannya dari rumah. Kalau bisa, emang bagaimana tuh caranya? Apa yang dibutuhkan? Sulit nggak? Kita akan sama-sama di sini belajar dan cari tahu jawabannya. Karena sejujurnya untuk yang terakhir, seberapa sulitkah? Ini balik lagi ke perspektif masing-masing. Jadi setelah ini adalah yang harus Anda jawab sendiri. Gitu. Tapi saya akan menjawab di nomor 1 dan 2. Dan nanti yang 3 ini, Bapak dan Ibu akan jawab sendiri. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar gimana sih cara ngembangin kecerdasan anak dari rumah, kita harus mengubah mindset kita. Selama ini sebagai seorang pendidik, Anda guru, atau Anda orang tua murid, atau Anda juga mungkin praktisi, selama ini kita mengetahui arti pendidikan itu adalah seperti ini. Dia hadir, dia ikutin kurikulum, kita fokus, dan dia bisa mencapai pencapaian standar. Itu pendidikan yang kita tahu. Padahal sebenarnya itu adalah sekolah. Pendidikan yang sebenarnya adalah ini. Ada waktu, ada tujuan, Anda punya waktunya, anak punya ada waktu, ada goalnya, ada tujuan, anaknya mau belajar apa, fokus apa yang dicapai. Sebenarnya itu tujuan pendidikan. Dan ini saya dapatkan bagus sekali dari Linda Dobson. Nah, hari ini kita mau belajar kecerdasan, mengembangkan kecerdasan anak dari rumah. Tapi kita perlu tahu nih, kecerdasan itu apa? Gitu. Jangan sampai kita memaksakan yang sebenarnya kita tidak tahu. Kecerdasan itu kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu yang digunakan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hari ini saya mau membagikan kepada Bapak dan Ibu kecerdasan multiple intelligence dari Howard Gardner. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, dia adalah seorang profesor, dia juga psikolog dari Harvard. Awalnya pada saat dia meneliti hanya ada 7, berkembang dengan sejalannya waktu, bertambah menjadi 8 kecerdasan, dan sekarang sudah ada 9 kecerdasan. Apa aja kecerdasannya? Dari mulai verbal linguistik, logis matematik, spasial visual, kinestetik jasmani, ada musikal, intrapersonal interpersonal, naturalist, eksistensial. Dari sini kita akan belajar satu-satu. Kecerdasan anak satu persatu kita lihat. Apa aja poin-poinnya. Agar setelah ini Anda mulai memperhatikan anak Anda. Kita lihat satu-satu, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini adalah kecerdasan kemampuan berbahasa. Dia pintar membaca, dia suka menulis, berbicara, bertutur kata, urutan-urutan dan makna dari kata-kata tuh dia senang baca, dia puisi, menulis juga senang. Nah, anak ini nih kuat sekali dalam bidang bahasa. Dia bisa jadi public speaker, suka nulis, terus kemampuan berbicara dan berkomunikasinya juga baik. Nah, untuk anak-anak tipe ini, atau misalnya Bapak dan Ibu mau mengembangkan kecerdasan anak, verbal dan linguistik, orang tua harus bisa merangsang,
kita namanya merangsang, memberikan stimulus ya. Bagaimana caranya? Mau anak bisa suka baca, ya harus dibacain. Harus sering-sering diajak membaca. Berikan kesempatan untuk membaca, baik itu dongeng, cerita, atau minta anak-anak bikin cerita pendek saja. Tadi di rumah ngapain? Tadi abis dari sini ngapain? Coba ditulis, bikin 1 atau 2 kata. Atau mungkin kalau Bapak dan Ibu ingat dulu zaman kita kecil, mungkin kita menulis diary. Nah, mungkin anak-anak bisa mengembangkan bakatnya atau kecerdasannya dengan cara ini. Nah, selanjutnya kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini biasanya adalah kecerdasan yang berhubungan dengan angka, logika. Dia tuh tahu pola susunan, struktur dia tahu. Jadi pada saat dia bikin urutan, walaupun polanya berbeda, dia bisa memahami pola itu. Pola visual, pola jumlah, pola warna yang berbeda, itu bisa. Anak-anak dengan kecerdasan seperti ini adalah kecerdasan dengan logis matematis. Bagaimana kita di rumah bisa mengembangkan dan menstimulasi ini? Kita bisa melatih anak-anak dengan permainan analisis berhitung. Misalnya kita bilang, hari ini kita punya 2 telur. Tapi kita mau bikin, misalnya kita mau bikin kue dan kita butuh 8 telur. Berapa sih telur yang kita butuhkan dan kita harus beli? Itu adalah salah satu rangsangan stimulus yang sangat mudah kita bisa lakukan. Tidak perlu bayar lagi ya. Very simple gitu. Tapi kadang-kadang kita lupakan. Segampangnya aja kita bilang bahwa kita butuh 5 telur gitu. Padahal sebetulnya kita bisa stimulus anak-anak dengan cara-cara seperti ini. Nah, anak-anak ini juga senang sama sesuatu yang logis. Jadi pasti dia tuh kesempatan pergi-pergi ke museum iptek, atau saat ini kan nggak bisa pergi kemana-mana, berarti bisa nonton di iptek atau di YouTube atau di National Geographic-nya YouTube, mengenal tentang sains, mengenal tentang pengetahuan, atau permainan-permainan board game seperti ular tangga, monopoli, atau bisa juga eksperimen di rumah. Nah, untuk kecerdasan spasial visual, kita tahu bahwa anak ini adalah pinter, lihat gambar, picture smart. Ya. Ini anaknya tuh biasanya dia senang gambar ya. Dia senang gambar, bentuk gambarnya tuh ada polanya sendiri. Kadang-kadang banyak yang bilang bahwa anak-anak seperti ini gambarnya tuh tidak bisa kita mengerti, hanya dia yang mengerti, tetapi ternyata jadi aja sesuatu. Gitu. Dia senang imajinasi, kreatif banget gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe anak yang nantinya katanya sih bakalan jadi kayak pelukis, arsitek, yang berbau-bau seni. Nah, anak-anak yang dilatih secara spasial picture smart ini, mereka tuh punya kemampuan memori yang baik, logikanya juga baik. Terus gimana dong kalau saya kepingin mengembangkan kecerdasan ini? Bisa Bapak dan Ibu lakukan dengan main puzzle. Bisa juga gambar, melukis, atau bisa juga main bangun-bangun blok. Nah, tapi jangan diberikan selalu guidance atau contohnya, biarkan anak-anak belajar itu dengan lebih kreatif dengan idenya sendiri. Setelah kecerdasan spasial visual, kita punya namanya kinestetik jasmani. Banyak yang masih bingung soal kinestetik jasmani. Kok kinestetik jasmani aja ada kecerdasannya? Ada. Nah, karena ini adalah kemampuan anak mengolah bagian tubuh, koordinasinya. Dia tuh secara fisik dia baik sekali, bagus sekali gitu. Menari, olahraga. Anak-anak ini kalau mau dikembangkan kecerdasannya, ya kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak memiliki kemampuan di bidang olahraga atau tari atau seni tari, Bapak dan Ibu bisa memasukkannya ke dalam kursusan gitu ya. Tapi kalau misalnya di sekarang lagi kondisi seperti ini, yang bisa Anda lakukan ya mungkin bisa dilakukan di rumah. Cukup main aktivitas di taman, lempar dan tangkap bola, tendang dan tangkap bola, dribble bola, atau mungkin simpulting aja jalan dengan keseimbangan, dan masih banyak lagi. Kinestetik dan jasmani ini saya suka sekali. Kenapa? Karena ini berhubungan sekali kalau Bapak dan Ibu tahu teori tentang kecerdasan otak. Kecerdasan jasmani atau kinestetik ini berkaitan dengan kecerdasan kognitif. Jadi ini bagus sekali anak-anak yang semakin aktif kita berikan kegiatan olahraga atau gross motor skills,
kecerdasan secara kognitifnya akan meningkat. Dia juga memiliki kemampuan memori yang baik. Dan tentu saja kalau misalnya dia ada di klub, dia akan belajar ya. Jadi bagaimana bekerja di tim, bermain bersama tim. Gitu. Lalu selanjutnya adalah musikal. Tipe-tipe anak seperti ini adalah dia memiliki kecerdasan mengetahui melodi, ritme, musik yang sangat baik. Dia juga punya kemampuan menghasilkan nada, dan dia senang sekali dengan musik, suka nyanyi. Kalau kecerdasan ini bisa dirangsang dengan memberikan banyak-banyak stimulus, terutama mendengarkan musik, membiarkan dia mencoba alat musik, atau bisa juga nonton drama musical atau bermain menciptakan lagu. Selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Nah, ini adalah kecerdasan untuk diri sendiri. Kadang-kadang saya melihat banyak sekali anak-anak sekarang, terutama generasi-generasi sekarang ini ya, generasi alpha kita bilangnya, mereka tidak mempunyai kecerdasan ini. Mereka tidak bisa introspeksi. Sehingga kadang-kadang impulsivitasnya mereka itu cukup besar. Tidak melihat dan tidak mempertimbangkan apakah itu baik untuk saya dan apakah itu baik untuk orang lain. Karena kecerdasan ini penting sekali pada saat mereka membuat keputusan. Bukan hanya nanti, oh kecerdasan ini bakalan jadinya mah ilmuwan. Enggak. Tapi ini penting untuk dia bisa mengendalikan perilakunya saat dia bersama, misalnya dia bersama dengan guru, atau dia bersama dengan orang tua, atau dia bersama dengan teman. Kan harusnya perilakunya berbeda. Nah, dia harus bisa merefleksikan itu dan mengerti. Nah, anak-anak seperti ini, saya rasa kita perlu menstimulus ini. Dia harus tahu, kalau kondisi seperti ini apa yang harus kamu lakukan. Jadi dia harus banyak diajak dan dibawa diskusi dengan contoh-contoh kasus. Banyak kasih dia pertanyaan biar dia bisa memecahkan masalah. Setelah kecerdasan intrapersonal, selanjutnya adalah interpersonal. Kecerdasan ini, kalau digabungkan berdua, ini akan bagus sekali. Karena ini adalah keterampilan sosial. Bagaimana dia memahami orang lain. Setelah dia memahami dirinya sendiri, dia bisa memahami orang lain. Oh, teman aku kalau yang ini anaknya sensitif. Jadi aku kalau ngomong sama dia, aku nggak bisa ngomong pakai yang agak-agak keras. Nanti dia bisa marah atau dia bisa nangis. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Dia paham cara berkomunikasi dan berteman yang baik. Sehingga di sini biasanya dia punya hubungan yang baik sama teman-teman atau sama timnya. Lalu kecerdasan ini bisa diasah kalau anak-anak ini diajak bermain. Bisa dengan teman sebayanya, bisa dengan orang yang lebih tua atau lebih kecil. Banyak-banyak kasih dia kesempatan untuk bergabung dengan komunitas yang berbeda. Atau ajak-ajak dia pergi ke pertemuan sosial. Jadi jangan cuma di rumah terus sih. Saat ini memang PJJ, tapi ya bolehlah kita bertemu dengan kakek dan neneknya agar dia bersosialisasi juga dengan kakek dan neneknya. Nah, setelah itu adalah kecerdasan naturalis. Di sini anak-anak ini suka sama binatang, suka sama nature, sama alam. Benda-benda di alam tuh dia suka sekali. Bunga, binatang, penyayang binatang, senang observasi binatang dan tumbuhan. Nah, kecerdasan itu sebenarnya bisa dipupuk dan distimulasi dengan cara kita memberitahu mereka dan mengajarkan mereka jenis-jenis hewan, nama-nama binatang, karakternya seperti apa. Ini ada daun, ini ada batu, kasih mereka berjalan-jalan juga dan melihat alam dan sekitarnya sambil misalnya lihat, oh ini ada serangga ini, oh ini ada kupu-kupu, oh ini ada jangkrik. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial atau spiritual. Nah, ini adalah kecerdasan ke-9 yang ditambahkan. Ini adalah kecerdasan yang lebih ke spiritual, lebih ke arah faith atau belief-nya anak tersebut. Memang anak-anak di usia dini belum punya pertanyaan seperti apa arti hidup, apa peran kita di dunia. Tetapi tahukah Anda, jika Anda memupuk kecerdasan eksistensial atau spiritual ini, biasanya anak-anak tersebut punya kemampuan intrapersonal yang baik sekali. Dia memahami bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, dan dia punya tujuan dalam hidup ini, bahwa dia nggak hanya cuma untuk, oh, aku pergi ke sekolah, bikin mama dan papa senang, tidak seperti itu. Tapi dia akan lebih memikirkan lebih jauh lagi. Dan ini kecerdasan-kecerdasan spiritual ini bisa distimulasi dengan cara
dari orang tua sendiri. Kita ajarin dia bersyukur tiap hari. Kita ajarin dia berdoa, kita ajarin dia mungkin menunjukkan empati, berkunjung ke panti asuhan, atau kepekaan terhadap sesama. Mungkin saat ini kondisi lagi susah, kita lihat ada yang kesusahan, kita ajak anak-anak untuk ikut membantu sesamanya. Nah, ini adalah semua kecerdasan-kecerdasan dari Howard Gardner. Apakah semua anak memiliki kecerdasan ini? Tidak. Apakah hanya ada anak yang punya satu atau lebih? Iya. Bisa nggak dia punya lebih banyak? Atau dia hari ini nggak punya, terus besok punya? Bisa. Gitu. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit tentang pada saat kita mau mengetahui tentang kecerdasan anak, kita perlu mengetahui tentang otak atau brain. Jadi yang tadi pertanyaan-pertanyaan, bisa nggak dia bertambah, bisa nggak dia berkurang, bisa nggak nanti distimulus, kok bisa distimulus dia jadi punya, padahal sebelumnya nggak punya, misalnya kayak gitu ya. Kita perlu mempelajari dulu yang namanya otak. Ini adalah otak yang kita miliki, anak-anak juga miliki. Bentuknya adalah seperti ini. Terus apa hubungannya kita pelajari tentang otak ini dengan yang namanya kecerdasan anak? Karena di sini otak Tuhan sudah menciptakannya sangat sempurna. Tuhan sudah membaginya dari frontal lobe, ada parietal lobe, ada temporal lobe, ada cerebellum, atau bisa juga ada amigdala. Di beberapa sections itu punya fungsinya sendiri. Dan anak-anak punya brain, otak, itu tumbuh dari mereka masih embrio. Dan dari embrio itu terus terdevelop sampai mereka lahir. Dan disitulah pada saat kita memberikan stimulus, ada yang namanya neuron. Jadi kalau saya kasih lihat bentuknya kayak gini. Ini neuron. Di otak kita semuanya terjadi kayak gini ya. Nah ini neuron-neuronnya ini semua, ini adalah kayak gini. Nanti pada saat kita kasih stimulus, itu nanti ada yang namanya terjadi di sini, sinapsis. Ini ya, kalau bisa dilihat nih yang di sini di lubang-lubang. Ini tuh antara neuron itu terjadi hubungan, connect. Pada saat kita kasih stimulus, kita kasihin ke anak, itu namanya sinapsis. Nah, itu terjadi connect dan itu terbentuk sama anak. Saat neuron itu terbentuk, dipakai, direpetisi, diajarin terus-menerus, berulang, itu akan terjadi yang namanya nempel. Kalau dibilangnya namanya nempel. Padahal itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia sih apoptosis. Jadi dia bergabung antara neuron-neuron. Jadi mungkin saat ini kita lagi ngajarin dia, ayo kita mau berenang ya. Kita belajar floating dulu, ngambang. Kita belajar pelan-pelan floating, maju, bubble dulu. Nah, itu tersimpan di memorinya. Sinapsis, sinapsis, sinapsis. Begitu nanti dia tahu, oke, jadi sekarang meluncur dan bubble. Itu kan satu kesatuan. Nafas, bubble, dan meluncur. Satu kesatuan. Dan itulah terjadi yang namanya penggabungan di perut dan apoptosis. Dari situlah stimulus itu terjadi dan terbentuk ke anak-anak. Bisa jadi itu akan menjadikan dia adalah kemampuannya. Tapi sayangnya, otak kita itu kan kayak lilin ya, plastisin bentuknya. Kalau semakin dipakai, dia akan makin banyak. Semakin dia nggak distimulus, dia tuh hilang. Jadi ini bentuknya kayak gini, kalau saya kasih lihat. Nah, brain awal tuh kayak gini nih. Awalnya dia masih sedikit neuron-neuronnya. Makin lama kita kasih stimulasi, dia makin banyak. 9 bulan kita kasih stimulasi. Kalau ibu ada yang ngasih stimulasi lagu, ciluk mungkin bisa vocab, kata-kata, atau apapun itu, neuronnya makin banyak. Terus. Ini terjadi yang namanya sinapsis. Tetapi sayangnya, kemampuan ini, sinapsis ini atau apoptosis tadi, itu bisa berkurang. Jadi neuron-neuron kita tuh bisa hilang kalau nggak pernah dipakai. Jadi ibarat kata kalau Bapak dan Ibu mengerti untuk orang tua demensia, kenapa orang tua demensia kok sering lupa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, neuron-neuronnya banyak yang sudah tidak bisa berfungsi kembali. Atau misalnya Bapak dan Ibu pernah waktu kecil Bapak dan Ibu belajar main piano. Waktu kecil saya pernah belajar piano umur 5 sampai 7 tahun. Tapi 30 tahun kemudian kok saya nggak bisa ya? Karena neuron-neuron Anda yang tadinya tergabung di apoptosis sudah hilang. Dan dia kembali lagi. Seperti mungkin ya 1 bulan. Jadi kalau anaknya nggak pernah distimulus, ya mungkin aja dia akan jadi seperti ini. Tapi banyak stimulus, dia bisa aja kayak gini. Gitu.
Nah, itulah bentuknya kenapa otak anak itu plastisin adalah seperti ini. Semakin banyak Anda masukkan, semakin banyak dia akan bereaktif dan menghasilkan. Gitu. Di sini apakah ada pertanyaan, tapi nanti jadi kebanyakan di otak apa nggak pusing dia? Jangan salah, itulah kemampuan otak. Ada otak besar, otak kecil, dan tadi kita udah belajar ya, ada di depan. Saya nggak mengajari maksudnya ini otak depan, ini gitu. Tapi kan tadi kita udah tahu ya bahwa di sini ada parietal lobe buat apa, frontal lobe buat apa. Nah, Tuhan itu bagus sekali, dia sudah mengkategorikan itu dengan sangat baik gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, apa yang terjadi jika Anda tidak pernah menstimulus anak Anda? Inilah yang terjadi. Atau saat Anda mendidik anak Anda, tapi penuh dengan kondisi yang tidak, saya bilang tidak kondusif. Anak-anak nggak senang belajar, stres. Di rumah setelah PJJ banyak anak yang bilang, I want to go back to school, saya mau balik ke sekolah, mama saya galak sekali, nggak enak banget, gitu. I miss my teacher. Gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Anak-anak stres. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ini. Balik lagi brainnya. Stress brain. Cabangnya cuma sedikit. Padahal harusnya dia banyak sekali bisa diskusi. Ya. Jadi inilah yang terjadi jika Anda menstimulus anak Anda, dan bagaimana kecerdasan itu bisa bertambah, dan bagaimana kecerdasan itu bisa berkurang. Ya. Nah, sebelum kita mikirin gimana sih bikin anak kita cerdas, kita pasti maunya 9-9-nya punya ya. Tapi Tuhan Maha Adil. Mungkin anak kita hanya punya beberapa kecerdasan. Syukuri itu. Gitu. Kuncinya adalah syukuri itu. Karena kita aja sebagai manusia belum tentu punya ke-9-9. Sebelum kita mikirin gimana ya bikin anak aku pintar selama PJJ ini, mungkin kita perlu tahu bagaimana sih anak-anak berkembang dan belajar. Saya ngadop ini dari buku NAAC EYC ya. Jadi buku ini membuat developmentally appropriate practice untuk beberapa sekolah. Jadi di sini dijelaskan beberapa hal yang Bapak dan Ibu perlu ketahui, bahwa anak-anak itu belajar, berkembang dan belajar secara emosional, secara fisik, secara kognitif, itu sama pentingnya. Dan mereka saling berhubungan. Lalu aspek-aspek perkembangannya mereka itu berkembang mengikuti urutan. Lanjutan dari kemampuan yang sebelumnya. Dan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan berharap kalau Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu, kok belum bisa kali-kalian, sedangkan dia belum bisa tambah-tambahan. Kok dia belum bisa ngomong satu kalimat, sedangkan bicara satu kata aja belum lancar. Karena dia harus mengikuti urutan perkembangannya pelan-pelan. Dan semua ini saling berhubungan antara fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Bagaimana cara dia bisa bersosialisasi dengan baik kalau secara kognitif dia belum memahami? Kalau ada temanmu yang menangis atau marah, kamu harus menenangkan teman kamu. Itu kan sebenarnya kognitif. Tapi kita paksakan anak. Kenapa Anda kamu kok nggak ngerti sih? Dia kan lagi nangis. Secara kognitif dia belum nyampe mungkin. Apalagi anak-anak, kalau saya ngomongin soal PAUD ya, di usia 7 ke bawah itu masih pre-operasional dan abstrak. Mereka belum bisa mengenali fakta. Hal-hal logika juga mereka belum bisa pahami. Gitu. Nah, perkembangan dan pembelajaran itu beda-beda ya setiap anak. Nggak merata juga. Jadi jangan berharap bahwa kok anaknya si A umurnya sama, kelasnya level 2 juga, SD kelas 2, tapi kok dia udah bisa ini, anak saya belum bisa ini. Ingat, perkembangannya bervariasi. Ya. Perkembangan dan pembelajarannya anak-anak ini merupakan hasil dari interaksi yang dinamis dan berkelanjutan antara biologis dan pengalaman. Saya senang sekali sama poin nomor 1 sampai 4 ini. Agar Bapak dan Ibu memahami bahwa anak-anak itu berbeda sekali. Walaupun kembar, mereka berbeda. Anda setuju? Saya yakin Anda setuju. Jadi, kalau Bapak dan Ibu punya 2 anak, dan Anda membandingkan, Anda tidak fair. Karena anak-anak itu butuh kematangan biologis.
Secara usia, dia usianya segini. Secara pengalaman, dia udah segini. Berarti targetnya kita ngelihat anak yang ini yang besar udah harus lebih baik daripada kita ngelihat anak yang kecil. Di kelas saja, kadang-kadang, kita kalau punya anak dalam satu kelas, beda 1 bulan aja. Belum tentu sama loh kemampuannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini satu kelas, misalnya kelas 2 SD, harusnya 2 SD semua rata. Bisa semua nih kalian sama pembagian. Belum. Nah, pengalaman dari awal dia punya efek yang mendalam. Jadi pengalaman-pengalaman ini bikin anak-anak tersimpan di memori anak-anak. Ya. Dan pada saat periode optimal dia akan muncul. Jadi Bapak dan Ibu jangan kaget kalau di simulasi kok belum ada, kok nggak ada hasilnya. Gitu. Itu dia akan ngumpulin dulu yang tadi saya ceritain di brain, di neuron yang dia simpan. Nanti pas lagi apoptosis, dar dia bisa. Jadi makanya jangan kaget kalau tiba-tiba kemarin kok aku aja nggak bisa kok ini tiba-tiba deng bisa. Satu, dia ada kematangan biologis, kesiapan mental, pengalaman, plus ini periode optimal. Perkembangan anak ini terjadi menuju kompleksitas yang lebih besar, sama tadi ya, terstruktur naik ke atas berdasarkan kapasitas simbolik dia, representasional. Bisa Bapak dan Ibu lihat. Dia berkembang baik ketika dapat kenyamanan, ada konsistensi dari orang dewasa yang responsif. Jadi jangan sampai di rumah dia lagi kepengen belajar masak gitu, kita nggak support dia gitu. Aduh nggak deh, nggak ada bahan-bahannya atau ini kayak gini, itu enggak. Kita harus pada saat dia memancarkan itu berarti dia sedang mau mempelajari sesuatu dan meningkatkan atau menstimulus kecerdasannya. Justru jangan dibuang momen itu. Perkembangan dan pembelajaran terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. Maksudnya di sini adalah gini. Jadi perkembangan anak itu juga berkaitan dengan background sosial dan budaya. Makanya itu terjadi ada anak yang bisa berbahasa dialek A, B, dan C. Jadi jangan berharap begini. Si A bisa bahasa Inggris bagus banget, sedangkan dia tinggal di luar negeri. Jadi perkembangan anak itu benar-benar berkaitan dengan sosial dan budaya. Dan bagaimana kita juga di rumah membawa sosial dan budaya ke dalam parenting style kita. Nah, anak-anak belajar dalam berbagai cara, berbagai strategi interaksi. Jadi pengajaran adalah dan interaksi pengajaran adalah hal efektif. Jadi maksudnya di sini adalah 2 arah saat kita ngajarin anak. Ada orang tua murid yang menganggap bahwa saya kasih aja si anak saya ini materi ini, biar dia belajar sendiri. Anak-anak di usia SD, TK masih butuh arahan. Dan masih butuh 2 arah, masih butuh dampingan. Sehingga cara-cara kita mengajar harus lebih efektif dan dinamis. Bermain itu adalah alat yang paling penting saat anak belajar. Jadi jangan remehkan saat anak bermain. Perkembangan dan pembelajaran itu bisa meningkat dan meningkat ketika anak-anak ditantang untuk berprestasi. Jadi ini maksudnya adalah nomor 11. Saat kita tahu anak kita sudah mampu berhitung tambah-tambahan, kita harus mikirin selanjutnya kita mesti kasih apa nih? Kita tambahin apa supaya dia bisa lebih berkembang dan terchallenge. Karena mereka itu berkembang berdasarkan motivasi. Kalau dia ada motivasi, dia pasti ada ketekunan, ada inisiatif, dan dari situ juga dia akan berkembang secara sendiri. Gitu. Nah, tadi kita udah bicarain juga soal kecerdasan. Kita tahu bagaimana anak-anak itu berkembang, ya, belajar. Saya mau sampaikan sedikit nature dan nurture. Nature dan nurture ini adalah teori yang saya sangat anut. Saya pegang sekali teori ini dari Sir Francis Galton. Jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak itu terlahir dengan bakat. Tetapi yang menentukan bukan bakat. 40%, sekitar 40% adalah nature, which is bakat. Sisanya sekitar 60% adalah nurture. Lingkungan, kita, interaksi, stimulus. Jadi bukan berarti anak lahir, dia udah punya kecerdasan, ya udah biarin aja, ntar pasti kecerdasannya muncul. Ada beberapa praktisi atau mungkin ada beberapa orang yang memegang konsep itu. Tetapi saya percaya dengan nature dan nurture ini, bahwa dengan adanya bakat, semakin kita stimulasi, anak bisa semakin berkembang. Belum tentu pada saat dia bakat A, mungkin dia punya bakat A, tetapi kita sebagai orang tua tidak punya bakat itu. Dan kita tidak pernah bantu. Sehingga akhirnya apa? Anak tersebut pelan jalannya.
Lain kalau kita mengerti, anak aku kayaknya ada bakat di sini gambar, ada bakat kayaknya di main bola, jadi kita masukin yuk ke klub bola. Anak aku kayaknya bakat di senang masak nih, sekarang lagi senang masak ya. Jadi mungkin kita mesti cari nih kursusan masak buat dia. Kita lihat. Jangan sampai nanti lewat SD, kalau lewat dari usia SD biasanya di atas 10-11 tahun, anak-anak itu udah hilang minat. Hilang minat tuh udah nggak kelihatan dia bakatnya di mana. Jadi saat-saat ini nih, sampai usia 11 tahun, sebenarnya itu kelihatan banget anak-anak sukanya apa dan maunya apa. Dan disitulah kita bisa kasih. Nah, jadi kecerdasan anak tuh gimana caranya supaya kita bisa stimulus? Saya sudah kehabisan waktu ya. Oke, jadi kegiatan yang menunjang kecerdasan anak, bermain, itu udah pasti satu. Lalu membaca, olahraga, diskusi, berkunjung, bisa kunjung ke rumah orang tua, ke panti asuhan, atau mengunjungi teman-teman yang berkesusahan, berkreasi. Nah, pentingnya bermain bisa menunjang perkembangan fisik anak, terutama bermain outdoor, bermain secara gross motor skill. Bisa juga menunjang perkembangan intelektual. Bermain di luar atau outdoor itu menghubungkan anak dengan lingkungan dan alam, sehingga akhirnya anak-anak belajar mengembangkan kecerdasan naturalisme. Bermain juga meningkatkan perkembangan sosial, apalagi kalau dia punya teman bermain dan berbeda usia. Jadi pada saat memilih teman anak, jangan picky, pilih beberapa teman dengan berbeda usia. Lalu bermain itu juga kaya akan nilai emosional, karena dia di situ akan belajar banyak hal. Dia akan belajar berkomunikasi, dia akan belajar main sama teman, sharing. Lalu bermain itu mengembangkan aspek kreativitas dari personality anak. Bermain itu pasti mengasihkan ya dan menyenangkan bagi anak, sehingga dia tuh jadi senang belajar. Dia akhirnya jadi senang sama yang namanya, oh jadi ini toh belajar. Aku suka deh. Nah, jadi jenis permainan kita bisa lihat di sini banyak sekali permainan yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk menstimulasi kecerdasannya. Ada dari main blok. Bermain blok ini bisa Bapak dan Ibu berikan dua macam, dengan panduan atau tanpa panduan. Untuk awal-awal di usia dini saya sarankan memberikan panduan. Lalu bermain air atau water play. Jadi berikan anak-anak ide untuk bermain air atau water play mungkin di area yang kecil aja. Terus main pasir, main komputer, bermain peran, bermain puzzle, masak, bernyanyi, atau bermain outdoor. Nah, intinya adalah seperti ini. Pada saat kita mau mengembangkan kecerdasan anak. Satu, kita perhatikan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak dari waktu ke waktu. Anak berkembang, bukan langsung jadi. Kita perlu memikirkan dua. Kita perlu melihat grafik perkembangan fisik anak. Bagaimana cara melihatnya? Biasanya ada di buku dari dokter ya. Dokter akan melihat berapa perkembangan fisik anak Anda, berat, dan tingginya. Sehingga ada bisa tahu kira-kira dia tingginya ada perkembangan atau enggak. Itu grafik perkembangan fisik. Nah, tapi ada juga yang namanya grafik table atau checklist perkembangan anak. Jika Bapak dan Ibu sudah mulai melihat bahwa anak saya kok kayaknya kurang sesuai ya sama usianya. Udah usia 4 tahun kok masih ngomongnya belum lancar. Nah, penasaran hal-hal seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu perlu cari tahu dengan melakukan cek. Pribadi saja Bapak dan Ibu cek, gitu ya. Dari sini Bapak dan Ibu bisa melihat, oh kayaknya anaknya kayak gini ya, ada perkembangan anak usia 6-12 bulan misalnya. Dia udah bisa guling-guling belum? Memperhatikan suatu benda beberapa saat. Nah, saat ini kalau Bapak dan Ibu mencari di Google sebenarnya banyak. Dari IDAI juga ada. Atau Bapak dan Ibu mau pakai yang dari NHM, atau bisa juga Bapak Ibu download dari luar, situs-situs luar. Tetapi saya biasanya menyarankan cari yang dari Indonesia saja, karena biasanya perkembangan anak dari luar negeri dengan Asia sedikit berbeda. Jadi karena faktor sosial, faktor budaya, dan faktor cara mengajarnya juga. Jadi sebaiknya pakai aja yang kayak gini gitu. Nah dari sini Bapak dan Ibu mungkin bisa tahu kira-kira anak saya berkembangnya udah optimal belum nih. Sebelum melangkah kepada pemikiran saya mau mengembangkan kemampuan anak saya dalam bidang A, B, C.
Jadi checklist dulu. Ini ada semua di sini dari usia tadi 6 bulan sampai 5 tahun. Mungkin untuk usia selanjutnya bisa Bapak dan Ibu cari sendiri gitu ya. Nah, akhir kata, saya akan tutup ini dengan sedikit kesimpulan. Pendidikan karakter itu lebih penting dari dan utama daripada pendidikan akademis. Bapak dan Ibu perlu pahami bahwa akademis, seperti yang tadi saya jelaskan, dari prinsip dasar perkembangan, bahwa anak-anak itu dia akan berkembang dan belajar saat dia sudah siap secara biologis, penuh dengan kaya pengalaman, dan memang waktunya diberikan stimulus yang optimal. Jadi pendidikan akademis ini, dia pasti akan bisa capai. Tapi pendidikan karakter, jika kita sudah telat, itu sulit untuk memasukkannya. Orang tua di rumah harus bikin schedule, bikin peraturan, dan konsisten dengan peraturan dan schedule yang telah dibuat dan disepakati. Saya sebagai ibu juga kadang-kadang suka keloloran nih sama yang kayak gini. Gitu. Anak-anak sekarang udah makin cerdas. Nah, hargai, rayakan keberhasilan. Dia bisa apa, udah bisa apa di rumah walaupun kecil gitu. Walaupun ya misalnya cuma bisa, tadinya dia nggak bisa tambah-tambahan, terus sekarang bisa tambah-tambahannya 1 tambah 1 udah bisa, 2 tambah 1, atau sekarang tambah 2 udah bisa. Rayakan, praise. Tapi hati-hati dalam pemberian hadiah ya Bapak dan Ibu, karena semakin lama hadiah itu akan semakin meningkat nilainya, dan anak-anak akan melihat itu sebagai celah. Lalu, batasi penggunaan gadget atau komputer pada anak, karena saya cuma boleh 2 jam. Monitor juga apa yang dia lihat dan dia tonton. Kadang-kadang, mungkin tontonannya nggak apa-apa, tapi iklan di dalamnya itu kadang-kadang yang suka bikin enggak gitu. Selanjutnya, ajak anak diskusi dan berpikir melalui kegiatan bertanya dan memberi pendapat. Banyak-banyakin kasih dia pertanyaan, jangan kasih dia jawaban terus, sekali-sekali ditanya lah gitu. Ini sekarang lagi COVID-19 begini, kira-kira menurut kamu siapa sih yang paling merasakan sedihnya? Apalagi anak-anak udah SD. Mereka pasti udah bisa jawab. Motivasi anak, tujuan dia harus belajar. Kenapa sih dia harus belajar? Anak-anak sekarang nggak tahu kenapa dia harus belajar. Dia taunya ke sekolah, dapat nilai bagus, pulang orang tua senang. Kan tadi kita tidak belajar ya. Tujuan pendidikan sesuai sekolah itu pada saat di sekolah. Tapi sekarang kita pada saat PJJ, kalau kita pakai di rumah, nggak berhasil. Kita fokus deh pada tujuannya sekarang. Goal kita sebagai orang tua maunya apa? Dari situ kita bikin planning dan fokus pada hasil yang mau dicapai. Itu adalah sebenarnya pendidikan yang utama. Nah, akhir kata, saya mau bilang gini, kecerdasan tidak dapat dinilai dari angka semata. Karena kecerdasan itu cerdas keseluruhan. Sisi spiritual, kognisi, artistik, sosial, emosional, fisik, dan karakter personal. Tapi saya mau kasih juga informasi bahwa gini, anak-anak mungkin punya semua kecerdasan itu 9. Tetapi mungkin ada, dia menggunakannya pada saat yang tepat. Jadi mungkin pada saat yang tepat, dia lebih memunculkan jasmaninya. Pernah lihat nggak anak yang lihat temannya jatuh, terus dia langsung lari, membantu temannya. Padahal sebenarnya ada something yang lebih berbahaya. Saat dia bantu, ada mobil lagi. Kita selalu bilang, kamu salah, kamu sebenarnya jangan kayak gitu. Kamu harus hati-hati, lihat dulu dong mobilnya. Padahal sebetulnya dia sedang memakai kecerdasan interpersonal dan intrapersonalnya. Itulah saya bilang bahwa semua orang sebenarnya punya. Cuma sekarang nurture-nya aja gimana. Demikian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh kita diskusi. Kalau nggak kejawab pun, nanti kita jawab di WhatsApp. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana. Yang saya tangkap tadi, anak-anak tentunya punya nature ya, nature masing-masing, dan kita sebagai orang tua bisa memberikan nurture. Jadi kita orang tua yang memberikan stimulus kepada mereka.
Ya, ini akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Ada pertama Ibu Anita bertanya, bagaimana menstimulus kecerdasan anak saat secara psikologis mereka sedang gelisah atas perubahan cara belajar yang mereka alami tiba-tiba. Silakan Ibu Diana. Oke, jadi saat ini Bapak dan Ibu pasti punya keresahan. Anak juga punya keresahan. Terutama saat dia ada di rumah, dia diharuskan berhadapan dengan yang namanya keresahan orang tua. Orang tua resah, secara emosi, tension naik ya. Pas kita lagi ngomong sama anak juga bilang, ayo belajar dong, kamu kan udah kelas ini, nanti kamu gak naik kelas. Nah, tension-tension seperti ini mempengaruhi emosionalnya anak-anak. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu perlu menghilangkan emosi Bapak dan Ibu dulu sebelum mengajak anak-anak untuk belajar. Saya rasa kita harus lebih dewasa dulu sebelum kita ngedewasain anak. Nah, kita pikirkan kembali bahwa saat PJJ ini anak butuh pendampingan dan kita komunikasikan kepada mereka bahwa PJJ selama sekarang ini kita udah putuskan bahwa ada PJJ bahkan mungkin sampai beberapa bulan ke depan. Kamu akan dibantu sama guru kamu dan ibu di rumah akan bantu kamu. Itu harus diutarakan di situ. Dan Bapak dan Ibu juga harus punya tujuan pada saat memikirkan plan-plan pendidikan ini. Gitu. Kira-kira, oh saat ini berarti apa ya yang mesti saya planning gitu. Dia kurangnya kan, Bapak Ibu udah bisa lihat, oh dia ternyata kurangnya di sini. Ternyata materi yang selama ini, karena dia kelas 2, dia harusnya udah bisa perkalian pembagian. Tapi ternyata kok pembagiannya masih kurang. Jadi saat ini Bapak dan Ibu harus membantu dia di pembagian. Gitu. Dan Bapak Ibu saat memberikan pendampingan, tidak perlu belajar itu sebenarnya lama. Dan belajar itu bisa 15, 20 menit, 30 menit. Itu maksimum sih sebetulnya. Dan kalau anak-anak tersebut di usia SD, saya sarankan untuk selalu mengajarkan mereka untuk belajar sendiri. Agar mereka ngerti bagaimana mendapatkan, belajar, dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Semoga menjawab ya, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu Dewi, bagaimana cara menyesuaikan antara gaya belajar dengan multiple intelligence? Oke, gaya belajar dan multiple intelligence. Berarti kalau gaya belajar ini kita perlu satu sesi lagi loh. Kalau lagi ngomongin soal gaya belajar ini panjang ya ceritanya. Memang anak-anak punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada audio, kinestetik, ada visual, ada juga kombinasi, ada spasial gitu ya. Tapi intinya sebenarnya gini. Anak-anak tuh kalau mau belajar itu kalau ada motivasi. Dia tahu kenapa dia mau belajar. Itu satu. Anak-anak tuh belajar saat dia nyaman. Dan dia kepengen belajar. Dan dia tahu dia mau belajar ini karena dia bisa dapat ini. Jadi sebenarnya yang paling utama memang motivasi. Itu penting untuk diketahui. Dan di-trigger, apa ya namanya, dipanas-panasin gitu ya ke anak-anak gitu. Motivasinya gitu. Kira-kira motivasinya dia apa? Lihat dia lagi sukanya apa. Itu dimotivasi anaknya. Terus dikasihin reward. Dan dari situ baru kita pelan-pelan kita masuk. Misalnya dia lihat, oh ini anak kayaknya secara hafalan dia nggak kuat. Berarti dia harus pakai metode lain. Ibu-ibu harus tahu kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, hafalannya nggak sebagus anak-anak generasi dulu. Gitu ya. Harap dimaklumi, dan itu memang udah ada penelitiannya. Gitu. Anak-anak mungkin zaman sekarang ini untuk memori mereka agak kurang gitu. Jadi kita harus mikirin metode lain. Udah nggak bisa tuh hafalan ngedrill zaman dulu ya, Bapak Ibu. Ya kalau yang guru ngedrill pakai flashcard. Sekarang mungkin udah agak sulit, anak-anak attention span-nya kecil, very limited of attention span gitu. Jadi kita harus mikirin metode lain, either itu dengan picture, itu dengan cerita. Nah, anak-anak senang banget cerita, apalagi di usia yang seperti ini, TK dan SD. PAUD dan SD lagi senang-senangnya diceritain kasus, ngobrolin tentang diskusi. Nah, itu lebih nyambung gitu. Nah, pada saat kita mengetahui, oh dia ternyata senangnya seperti ini, nah itu sebenarnya kita udah masuk ke gaya belajarnya dia. Jadi nggak yang sampai harus secara teoritis. Semoga menjawab ya, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu Sesturi Nukti
Dari 9 kecerdasan majemuk, berapa jumlah kecerdasan maksimal yang bisa dimiliki oleh seorang anak? Tidak pernah ada batasan dan tidak pernah ada penelitian sih Bu soal itu ya, setahu saya gitu. Setahu saya setiap anak bisa punya kecerdasan yang berbeda-beda karena mereka unik, itu satu. Dan yang kedua, yang tadi saya bilang ada yang namanya nature dan nurture. Gitu. Tapi kalau saya punya keyakinan bahwa anak-anak saya memang unik dan mereka saya mempunyai positive thinking-nya gini. Mereka punya 9 kecerdasan itu dan sayalah yang bertugas untuk menstimulasi. Gitu. Walaupun memang nanti ada teorinya itu akan menjadi generalisasi ya, tapi semakin beriringnya waktu, stimulus-stimulus itu akan kelihatan. Yang mana yang akan menghasilkan, yang mana yang menonjol. Jadi kalau saran saya sih Bapak dan Ibu jangan berpikir bahwa anak saya cuma bisanya olahraga doang, nggak bisa belajar. Atau anak saya cuma bisanya musik aja nggak bisa belajar gitu. Jangan berangkat dari negatif seperti itu. Mungkin yang ini belum kita stimulus. Semoga menjawab ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Ibu Diana Colin, anak saya umur 1 tahun 9 bulan belum sekolah. Karena COVID ini anaknya lebih sering di rumah dan cranky banget. Mainan banyak tapi nggak mau main lagi. Kira-kira bagaimana supaya anak saya di rumah tetap bisa fun? Saya mau ajak ke rumah orang tuanya tapi di sana tidak memungkinkan kayaknya. Ya, silakan Bu. Oke, intinya sih gini, mainannya kebanyakan kali ya. Karena di sini kan ditulis mainannya banyak banget, tapi nggak mau main lagi. Nah, saran saya, bagi orang tua, kita kadang-kadang terlalu mencintai anak. Sampai kita terlalu memanjakan. Mainan banyak bagus, tetapi terlalu banyak juga nggak bagus. Sebaiknya mainan itu dikeluarkan saat anak-anak memang membutuhkan. Gitu. Jadi biar dia juga ngerasain bahwa ada pertukaran mainan, itu satu. Kedua, stimulusnya itu dia nggak cepat bosan. Karena terlalu banyak mainan, distraksinya akan terlalu banyak distraction. Baru get along sama si puzzle, terus tiba-tiba oh di sini ada yang lebih menarik, dia ke sini. Jadi coba pakai strategi meminimalisirkan si mainan, keluarkan saat dibutuhkan saja, itu satu. Kedua, stimulus cranky pada saat 1 tahun 9 bulan ini mau menuju ke arah 2 tahun, saya biasanya mengatakan ini adalah usia jempol. Banyak yang bilang ini terrible too, tapi menurut saya ini adalah usia yang I can do it myself. Saya bisa sendiri. Jadi anak-anak saat ini lagi kepengen banget, mau sendiri, pakai sepatu mau sendiri, pakai kaos kaki sendiri, pakai topi sendiri, apa-apa mau sendiri. Jadi kita tuh kadang-kadang melihat anak tuh kok jadinya, slim banget deh nih. Jadi kita terlalu banyak gerak untuk memberhentikan dia gitu kan. Terus dia jadi cranky saat kita stop. Jadi anak tuh kadang-kadang cranky gara-gara kita kebanyakan nyetopin anak untuk jangan gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kasih dia kesempatan itu. Tapi tentu saja environment yang kita create, siapkan untuk anak itu adalah environment yang benar-benar sedia dan aman gitu. Tetap bisa fun nggak anak saya di rumah? Tapi bisa banget gitu. Fun itu juga nggak harus mahal kok gitu, dan fun itu nggak harus yang lama gitu. Bisa juga dengan kita orang tua bacain cerita, bacain dongeng, itu bisa fun gitu. Orang tua sering sekali cerita sama saya bahwa nih saya tuh bacain buku ke anak saya nggak mau dengerin, dia nggak suka buku. Jadi udah langsung terpatri, tidak suka buku. Padahal baru dicoba 1-2 kali. Tahukah Anda bahwa kebiasaan itu terbentuk saat kita mencoba sebanyak 21 kali kalau dewasa. Tetapi anak-anak coba deh 7 kali. Kalau selama 7 hari berturut-turut dia benar-benar menolak, tapi Anda harus menggunakan cara yang tepat ya dan lebih fun. Saya rasa anak-anak akan suka kok. Gimana cara stimulus anak ya supaya lebih cepat berbicara? Yang pasti ibunya harus bawel. Dan jangan dikasih nonton satu arah YouTube. Satu arah YouTube itu berbahaya, dia tidak ada instruksi, dia cuma menyerap, ekspresinya tidak ada. Jadi bukannya saya melarang, tetapi pada saat menggunakan
internet ya, kemajuan teknologi harus juga dibarengi dengan pengertian logikanya kita sebagai orang tua. Semoga menjawab. Oke, jadi bukan terrible tuh ya, tapi terrific tuh yang benar. Betul. Ibu Lilis Indrayani, apakah kecerdasan anak bisa dikatakan dari keturunan orang tua? Terima kasih. Jadi Iya, apa betul, Bu. kecerdasan anak itu merupakan keturunan? Silakan. Iya, betul, Bu. Jadi yang tadi seperti saya bilang ada teori nature sama nurture itu dari Cesar Galto, dia mengatakan bahwa sebenarnya kecerdasan anak itu pertama itu nature, talented gitu, talent gitu ya, bakat gitu. Tetapi bisa juga pada saat bakat, anak itu terlahir punya bakat misalnya. Banyak sekali penelitian di luar pada zaman dulu ya, tahun 1900-an, apalagi di Eropa pada saat terjadi perang revolusi, anak-anak itu terpisah gitu. Apalagi gara-gara perang revolusi dan terjadinya penelitian-penelitian. Anak kembar dipisah, anak-anak ada juga anak yang tidak dididik oleh manusia tetapi dididik oleh hewan, itu ada juga penelitiannya. Dan ternyata dari orang tua yang pintar sebenarnya, dan ternyata apa yang terjadi pada anak tersebut yang tidak pernah dididik oleh manusia tetapi ditaruh di didikannya di binatang, dia tidak bisa bicara dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya nature itu berperan penting, nature, nurture, dua-duanya. Gitu. Ingat ya tadi ya, 40% itu cuma bakat, 60% itu adalah nurture atau cara kita menstimulasi. Semoga menjawab ya, Bu. Oke, berikutnya Ibu Yayu. Dari penjelasan Ibu Diana tentang kecerdasan majemuk, betulkah orang tua bisa menstimulus kecerdasan anak dari lahir, dilakukan sejak baru lahir? Oke, tadi kan kita udah belajar kalau si neuron itu dari otak terbentuk saat dia masih embrio. Jadi sebenarnya pada saat dia masih di kandungan atau janin, itu kita sudah menstimulus namanya neuron-neuronnya. Karena neuron-neuron tersebut, seperti yang tadi saya jelaskan, dia akan menciptakan yang namanya tadi ya, sinapsis, dan dia jadi apoptosis. Nah, itu akan terjadi kalau semakin banyak stimulus. Tentu saja itu akan baik sekali kalau Bapak dan Ibu bisa menstimulus itu memang dari memang dia masih baru lahir. Atau kadang-kadang dari kandungan kan juga kadang-kadang kita ajak dia bicara, kasih denger musik, atau kasih dia sentuhan-sentuhan. Nah, itu adalah stimulus sebetulnya. Ya. Ini yang terakhir ya, karena sudah pukul 5. Nanti pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab via WhatsApp. Dari Ibu Ifta, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan anak? Terima kasih. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecerdasan anak ya? Ya. Oke, jadi seperti tadi kita belajar nature dan nurture, berarti satu kan ada bakat. Kedua itu nurture. Nurture itu faktornya apa aja? Satu, lingkungan di rumah. Stimulus dari kita, orang tua atau guru bisa juga. Jadi lingkungan itu tidak hanya terpatok terhadap lingkungan kecil yaitu rumah. Karena lingkungan itu bisa juga lingkungan sekolah, lingkungan lebih luas lagi, misalnya kalau kita ada kakek dan nenek gitu ya, nah itu bisa gitu, keluarga lebih besar lagi. Nah, faktor-faktor lainnya adalah makanan. Nah, makanan dan juga kegiatan-kegiatan yang diberikan. Terutama makanan ini penting sekali, terutama saat ini ya, saat kita lagi pandemi, kita lebih cenderung ngambil yang instan. Sedangkan instan itu tidak 100% ya, tidak 100% baik gitu. Jadi kita benar-benar harus memilah makanan juga gitu. Apakah makanan ini bisa membantu anak-anak berkembang secara karbohidrat, iya, tetapi bagaimana gitu. Harus ada keseimbangan nutrisi juga sih kalau saya lihat untuk saat ini gitu. Nah, jadi itu adalah faktor-faktornya, bukan hanya sekedar dari bakat, tetapi dari stimulasi makanan, kegiatan-kegiatan, dan orang-orang di lingkungannya. Semoga menjawab ya, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Diana atas jawaban-jawabannya. Sekedar mengingatkan ya, Gentle Gus ini masih ada lagi kelas online-nya, jadwal selanjutnya. Jadwal selanjutnya itu tanggal, harus saya cek. Sorry. Tanggal 26
tanggal 26 Juni 2020, hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore. Ini tema pertanyaan dari salah satu pertanyaan dari peserta, dari Ibu peserta tadi. Temanya anakku lambat bicara, deteksi dini dan intervensi dini. Kelas ini bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita mengenai kondisi anak yang belum atau kesulitan berbicara ya. Jika Bapak Ibu tertarik, silakan mendaftar via WhatsApp kayak sebelum-sebelumnya karena tempatnya terbatas. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di kelas online hari ini yang diadakan oleh Gentle Goose dalam rangka ulang tahun yang ke-10. Mohon maaf juga jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di kelas edukasi online selanjutnya. Terima kasih.